Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi bersama Ustazah Iza. Kali ini kita akan belajar kembali tentang Al-Islam. Apa kali ini yang akan kita pelajari ya? Kita akan belajar tentang fikih. Materi kita kali ini adalah bab sholat. Nah, kalian pasti sudah tahu tentang sholat yang sudah biasa kita lakukan setiap hari, kewajiban apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan setiap hari. Nah, kali ini kita akan membahas lagi bab sholat, supaya kalian lebih jelas lagi, nanti Ustazah akan bagikan apa itu sholat yang kita lakukan selama ini. Nah, kalian nanti bisa melihat, bisa memahami lagi apa itu sholat, ya, supaya lebih paham kembali. Kita akan bahas, kita akan kupas kembali satu persatu lebih detailnya supaya kita lebih jelas lagi makna sholat yang kita lakukan selama ini. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih ibadah, yaitu bab sholat. Nah, sholat yang kita lakukan sama ini kan sudah setiap hari. Nah, kalian sudah melakukan sebagai seorang muslim dan muslimat, wajib melaksanakan perintah Allah, diantaranya sholat. Minimal yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari. Ada banyak sholat yang kita lakukan. Diantaranya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu bagian dari sholat wajib yang kita laksanakan. Tapi ternyata sholat itu ada beberapa bagian yang mungkin kita belum tahu atau ada juga yang sudah tahu. Pengertian sholat apa ya? Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Doa meminta manusia atau makhluk kepada Sang Penciptanya. Dengan sholat kita bisa meminta dan berdoa apa yang kita kehendaki dalam kehidupan ini. Namun secara istilah ada pengertian lain, yaitu suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, jadi ketika kita sholat pertama kali yang dilakukan pasti diawali dengan takbiratul ihram. Itu namanya sholat. Tidak ada orang sholat yang tiba-tiba langsung membaca suratnya atau langsung gerakan sujudnya. Nah, semua diawali dari takbiratul ihram dan kemudian selesai diakhiri dengan salam. Di antara sholat ada macam-macamnya. Nah, sholat fardu atau sholat wajib seperti yang kita lakukan setiap hari. Insya Allah kelas 5 kalian sudah semuanya melakukan kewajiban sholat fardu, ya. Ustazah harapkan tidak ada yang terlewat. Nah, ada juga selain sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa saja? Banyak sekali. Kalian setiap hari pun sudah diberikan pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah untuk sholat sunnah. Di antaranya sholat duha. Nah, minimal 2 rakaat yang dilakukan. Boleh nggak lebih? Boleh. Tapi lakukanlah 2 rakaat saja. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh seterusnya. Sholat sunnah itu tidak ada batasannya. Jadi kalau kalian mau melaksanakan sampai kalian capek, boleh. Atau mungkin aku mau 2 rakaat saja, tapi setiap hari, boleh. Itu juga lebih baik. Yang penting kalian konsisten, kalian terus berusaha untuk memperbaiki diri melakukan sholat sunnah. Banyak sholat sunnah diantaranya yang lain. Ada sholat tahajud, sholat tarawih kalau bulan puasa, sholat witir, sholat idul fitri atau idul adha yang kemarin baru kita lakukan. Nah, itu bagian dari sholat sunnah. Tapi jangan lupa juga kewajibannya yang penting dilakukan, yaitu sholat 5 waktunya. Di sini kita akan membahas beberapa jenis-jenis sholat. Di antara jenis sholat itu ada 2 hal, 2 macam, yaitu ada sholat
qashar, ada juga sholat jamak. Nah, sholat jamak itu sholat yang bagaimana ya? Nah, sholat jamak kalian pasti sudah pernah mendengar juga atau mungkin pernah melakukan. Tapi barangkali kalian belum jelas sekali apa pengertiannya sholat jamak. Apa itu bedanya dengan sholat qashar? Nah, sholat jamak itu sholat fardu yang digabungkan dari 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Contohnya, misalnya kalian sedang bepergian, sudah masuk waktunya sholat duhur, tapi karena macet jalannya sampai akhirnya lewat waktu sholat duhurnya, masih ada waktu sholat asar. Nah, ketika itu kita sudah niat, oh nanti saya mau jamak sholat duhur di sholat asar. Nah, jadi digabungkan waktunya. Ada waktu sholat dalam waktu 1 waktu menjadi 2 waktu menjadi 1 waktu. Yang tadinya duhur dan asar dijadikan 1 menjadi di sholat asar. Nah, itu namanya jamak apa? Jamak juga ada macamnya, ada jamak takhir dan takdim. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Yang kedua ada lagi sholat qashar. Nah, tadi sholat qashar apa ya? Sholat qashar adalah sholat untuk memendekkan jumlah rakaatnya. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, boleh enggak yang 3 rakaat jadi 2 rakaat? Tidak boleh. Jadi yang boleh diqashar hanya yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Jadi sholat apa saja? Ada sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, jadi selain 3 sholat itu tidak boleh kita mengqashar karena qashar itu memendekkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat tadi. Nah, itu namanya sholat qashar. Itulah kemudahannya umat Islam. Allah tidak memberikan kesulitan bagi umatnya sehingga kita selalu diberikan keringanan-keringanan dan kemudahan untuk beribadah. Makanya nggak ada alasan lagi kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, kenapa kok kita boleh jamak, Us? Nah, sebab jamak itu ada sebabnya. Tidak setiap orang itu boleh selalu jamak terus, enggak. Tapi ada sebabnya juga. Jadi enggak sembarangan, aku males, aku mau jamak saja. Padahal sedang di rumah, tidur-tiduran, mainan. Boleh enggak seperti itu? Nah, ada beberapa sebab bolehnya jamak. Yang pertama, ketika kita bepergian tadi, misalnya bepergian jauh, tidak mungkin kita berhenti untuk sholat, tidak ada waktu untuk berhenti sholat. Misalnya tadi macet, yang nggak ada tempat sholat, sehingga kita harus lewat waktu sholat, itu boleh untuk jamak. Ada lagi yang boleh apa? Ketika sedang sakit atau uzur. Misalnya sakitnya, sakit yang sangat parah. Aku pusing, aku mau jamak saja. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Jadi harus sakit yang kira-kira kita nggak bisa bangun lagi. Contoh, sakit yang terluka parah, misalnya sedang kecelakaan, nah, dia lewat waktunya sholat, boleh untuk dijamak, karena itu bukan kehendak kita, karena memang sakitnya tidak bisa ditunda lagi. Ada lagi, karena hujan deras sekali, misalnya di suatu tempat kita mau berjamaah nih, kok tiba-tiba sama Allah diberi rezeki hujan yang sangat deras. Yang hujan badai kita nggak mungkin untuk pergi ke masjid. Kalau ke masjid bisa basah kuyup, bisa kena petir dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah lewat waktunya untuk sholat. Sampai misalnya ada maghrib sampai isya, itu kan pendek ya waktunya. Ketika maghrib kita mau berangkat, aduh kok nggak bisa ya, hujan deras sekali. Nah, tiba-tiba sudah waktunya mau isya. Nah, boleh kita melakukan jamak karena memang dalam keadaan darurat, hujan deras. Selanjutnya, ada lagi yang
disebabkan karena sedang melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Arafah. Nah, kenapa kok di sana boleh? Karena di sana susah airnya. Oleh karena itu, saking banyaknya umat Islam di seluruh dunia berkumpul di sana, kemungkinan untuk mencari air susah. Untuk berjamaah juga susah karena tempatnya sangat terbatas. Saking banyaknya manusia. Nah, sehingga di sana boleh melakukan sholat jamak. Ya, itu di antara sebab dibolehkannya sholat jamak. Nah, macam-macam jamak sendiri ada beberapa. Di antaranya ada dua, yaitu jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Ada juga jamak takhir. Nah, jamak takdim adalah jamak yang dilakukan sholatnya dilaksanakan di awal waktu. Contoh, ketika sholat duhur dengan asar kita lakukan, oh nanti kira-kira asar sampai sana kayaknya kita macet, susah untuk berhenti. Udah sholat asarnya kita jamak di waktu duhur. Nah itu namanya takdim. Mendahulukan sholatnya yang belum dilakukan, yang harusnya belum waktunya asar dilakukan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Jadi belum waktunya sholat kita lakukan dulu. Nah itu namanya jamak takdim, melakukan di awal waktu. Contoh lagi, maghrib dengan isya berarti dilakukan di waktu maghrib karena belum waktunya isya kita lakukan dulu. Itu namanya jamak takdim. Boleh enggak kalau sholat subuh di jamak? Nah, tadi kelewat ya. Sholat yang enggak bisa dijamak hanya sholat subuh. Enggak bisa dikosor juga. Yang bisa dijamak sholat yang dua waktunya berdekatan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh enggak asar dengan maghrib? Nah, itu juga enggak boleh karena waktunya berbeda. Antara siang dan malam itu waktunya berbeda. Makanya yang boleh dijamak hanya zuhur dengan asar, dengan maghrib dan isya. Ingat-ingat ya. Ada lagi jamak takhir. Jamak takhir apa ya? Jamak atau sholat yang dilakukan di akhir waktu. Kebalikannya jamak takdim tadi. Kalau jamak takhir itu sholatnya yang sudah lewat dilakukan di akhir waktunya. Contoh, duhur dengan asar dilakukan di waktu asar karena duhurnya sudah lewat, makanya disebut jamak takhir. Maghrib dengan isya gimana? Dilakukan di waktu isya karena sholatnya juga di akhir. Nah itu namanya jamak takhir. Nah sudah paham ya? Ustazah harapkan dengan sedikit kita belajar seperti ini, kita bisa memahami tentang macam-macam sholat, ada sholat jamak, ada sholat qashar. Kali ini kita belajar dulu tentang sholat jamak. Semoga dengan sedikit penjelasan dari Ustazah bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, lebih memahami lagi tentang cara sholat dan macam-macamnya. Nanti kalian bisa belajar lagi, lebih memahami lagi untuk melihat di buku paket kalian yang sudah kalian terima. Kalian bisa membacanya di halaman 47. Nah, di buku Al-Islam ini ada di halaman 47, kalian bisa melihat, nanti bisa membaca kembali, lebih mengerti lagi tentang macam-macamnya jamak dan qashar. Kali ini kita belajar tentang jamak dulu, nanti di lain waktu kita akan belajar sholat qasharnya. Ustazah harapkan dengan sedikit belajar kita bisa lebih memahami, lebih mengerti lagi tentang pengertian sholat jamak dan qashar. Ustazah harapkan kalian bisa lebih bersungguh-sungguh lagi, meskipun sedikit, tapi orang yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Demikian anak-anak, Ustazah
akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di waktu yang mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.